Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 95. Akhir bagi keluarga Barma. Daftar hitam. Prabu menyuruh bawahannya untuk memasukkan grup Barma ke daftar hitam. Gatra, Andika, dan semua anggota keluarga Barma merasa seolah langit runtuh di atas kepala mereka. Tubuh mereka gemetar hebat dan mereka hampir pingsan karena syok. Bagaimana bisa situasi berbalik seperti ini? Tatapan mereka mendadak kosong saking terkejutnya. Mereka tidak percaya bahwa Prabu membawa jajaran direksi grup Harja hanya karena dia ingin menawarkan kerjasama bisnis dengan Siswanto. Yang lebih mengejutkan lagi, Prabu murka karena mereka telah mempermalukan keluarga Siswanto. Seluruh keluarga Barma sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Apalagi Eli. Sebagai pimpinan grup Barma yang baru, dia akan menjadi orang yang paling terkena dampak jika grup Harja memasukkan perusahaan mereka ke daftar hitam. Eli pun menoleh ke ayah mertuanya dan berkata dengan takut-takut, "Ayah, bantu aku memohon pada Pak Wahyu." Keluarga Barma memperlakukan Siswanto dan keluarganya seperti ini demi dia. Hanya Pak Wahyu dan Pak Ilyas yang bisa membantu membujuk Pak Prabu sekarang. "Tolong minta mereka untuk membantu keluarga kami," desak Eli. Dia tidak bisa diam saja menyaksikan grup Barma masuk daftar hitam. Namun, hanya Wahyu, Jeffrey, dan orang-orang besar lainnya lah yang bisa mendekati Prabu saat itu. Hanya mereka yang memiliki cukup pengaruh untuk membujuk Prabu agar menarik kembali perintahnya. Apalagi hal ini terjadi setelah Wahyu dan bawahannya telah menawarkan kerjasama bernilai tinggi untuk keluarga Barma. Eli yakin mereka tidak akan berdiam diri dan menonton saja. Sebenarnya, Catur juga takut. Namun, dia tidak memiliki pilihan lain selain memberanikan diri untuk maju. Jika keluarga Barma hancur, hidupnya juga akan sengsara karena dia sudah terlibat dalam masalah ini. Memikirkan hal itu, dia pun terpaksa berjalan mendekati Wahyu dengan hati-hati dan memohon dengan suara pelan. "Pak Wahyu, sudikah Anda bekerja sama dengan Pak Ilyas dan mencoba meyakinkan Pak Prabu untuk menarik kembali ucapannya? Bagaimanapun, semua ini terjadi karena si bodoh Lintang. Si brengsek itulah yang membuat putra Anda lumpuh. Saya akan meminta keluarga Barma untuk berlutut dan meminta maaf pada Anda, Pak." Catur memohon dengan tulus. Lutut Wahyu seketika melemas saat mendengar penjelasan Catur. Dia hampir jatuh ke lantai saking terkejutnya. "Catur, kaukah yang meminta Siswanto untuk berlutut dan meminta maaf padaku?" Mata Wahyu melebar. Menatap Catur seolah-olah melihat hantu. "Iya, Pak." Catur kebingungan. Dia tidak mengerti mengapa Wahyu tampak sangat terkejut. Lintang sudah melukai Agil. Sudah pasti Wahyulah yang paling membenci Siswanto dan keluarganya saat ini. Selain itu, Wahyu telah mengumpulkan dan membawa begitu banyak orang penting ke kediaman keluarga Barma. Bukankah itu karena dia ingin membalas dendam pada Siswanto dan keluarganya? Apakah saya membuat kesalahan, Pak? Si pengecut. Lintang itulah yang membuat putra Anda lumpuh. Meskipun saya tidak bisa menyeret pria kurang ajar itu ke hadapan Anda sekarang, saya bisa membuat ayah mertuanya menggantikannya untuk menerima hukuman. Anda bisa melampiaskan kemarahan Anda padanya. Catur buru-buru menjelaskan. Kepala Wahyu terasa akan meledak ketika mendengar penjelasan Catur. Apakah dia baru saja menyebut Lintang bodoh dan kurang ajar? Dia bahkan menyuruh Siswanto berlutut. Sial, sial. Penjelasan Catur membuatnya ketakutan setengah mati sampai dia hampir mengompol. Hatinya seketika dipenuhi kemarahan dan air mukanya menggelap. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Catur. Dia pun terhuyung sesaat sebelum jatuh terduduk. "Sialan kau, Catur, kau dipecat. Grup Nugraha tidak membutuhkan orang sombong sepertimu." Wahyu berteriak sangat keras hingga suaranya nyaris terdengar pecah. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Wahyu, Catur dan Eli ternganga. Dipecat. Kenapa? Eli dan Catur tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Namun, sebelum Catur sempat bertanya, Wahyu berteriak lagi. "Ternyata beginilah kelakuan keluarga Barma yang terhormat itu. Apa kalian pikir aku datang untuk membalas perbuatan mereka?" Hah? Pertanyaan Wahyu menimbulkan tanda tanya besar di atas kepala Gatra dan yang lainnya. Apa maksudnya? Dia datang bukan untuk balas dendam pada Lintang.
Tapi, Lintang membuat putranya lumpuh. Itu belum seberapa. Kata-kata Wahyu setelahnya membuat seluruh keluarga Barma mengerjap tidak percaya. Sepertinya kalian tidak tahu apa-apa. Aku datang bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membalas kebaikan Tuan Fed. Memang benar Pak Lintang menyakiti Agil. Namun, dia melakukan itu untuk memberi sedikit pelajaran kepada putraku supaya dia menjadi lebih baik. Aku sangat berterima kasih atas kebesaran hatinya. Itulah mengapa aku mengumpulkan 4 perusahaan terbesar untuk membalas kebaikannya. Klarifikasi Wahyu membuat seluruh keluarga Barma linglung. Membalas kebaikan. Berterima kasih. Apa maksudnya? Lintang mencelakai Agil. Tetapi Wahyu justru berterima kasih sampai mengumpulkan bawahannya dan 4 perusahaan besar hanya untuk membalas kebaikan Lintang. Keheningan pun menyelimuti ruangan. Wahyu mengabaikan raut terkejut di wajah seluruh anggota keluarga Barma. Matanya mengamati tiap-tiap anggota keluarga ini dengan sorot yang tajam. Aku tidak menyangka keluarga Barma akan sekejam ini sampai memecat orang baik seperti Pak Lintang dan Ibu Liana dari perusahaan. Aku, Wahyu Nugraha, menyatakan jika Ibu Liana tidak diangkat kembali sebagai pimpinan grup Barma, grup Nugraha akan memutus setiap kerjasama dengan keluarga Barma. Selain itu, grup Barma akan menjadi musuh nomor 1 grup Nugraha. Musuh nomor 1 grup Nugraha. Lagi-lagi menjadi musuh perusahaan lain. Tadi grup Harja. Lalu sekarang grup Nugraha. Keluarga Barma seperti berada tepat di atas tali yang nyaris putus. Gatra langsung ketakutan dan jatuh tersungkur dengan wajah pucat pasi. Namun, insiden mengejutkan yang menimpa keluarga Barma tidak hanya sampai di situ. Ekspresi Jeffrey berubah dingin saat dia maju selangkah sebelum mengatakan hal yang sama dengan lantang. Keluarga Barma hanyalah sekelompok orang yang bahkan tidak mampu melihat potensi seseorang. Kalian tidak layak bekerja sama dengan perusahaan kami. Aku, Jeffrey Kartawiraja, akan memboikot kegiatan bisnis keluarga Barma. Perusahaan manapun yang bekerja sama dengan keluarga Barma akan kuanggap sebagai musuh. Ini akan berlangsung sampai aku mati. Pukulan telak yang ketiga telah dilayangkan. Aku, Ilyas Abadi, menyatakan bahwa grup Abadi juga akan memasukkan keluarga Barma ke dalam daftar hitam. Aku, Daruna Jaya, juga akan memutus kerjasama antara grup Jaya dan grup Barma. Mereka adalah musuh kami mulai hari ini. Satu demi satu ketua direksi berdiri dan menyatakan keputusan serupa. Daftar hitam. Boykot. Keluarga Barma sudah menjadi musuh publik sejakarta dalam sekejap. Tiap-tiap perusahaan besar telah memasukkan keluarga Barma ke dalam daftar hitam tanpa belas kasihan. Beberapa senior di keluarga Barma sangat terpukul saat mendengar pernyataan para ketua direksi. Satu persatu mereka pingsan karena syok. Bahkan Andika dan Eli jatuh terduduk di lantai. Kenapa bisa begini? Keluarga Barma masih tidak mengerti mengapa Wahyu dan orang-orang besar ini datang berbondong-bondong menawarkan kerjasama dan memperlakukan mereka begitu hangat sebelumnya. Namun, hanya dalam satu kedipan mata, para pebisnis itu memperlakukan mereka seperti musuh bebuyutan. Saat semua itu terjadi, semua orang di keluarga Barma tiba-tiba teringat kata-kata terakhir Lintang sebelum dia pergi. Selain Gatra, kalian semua harus berlutut ketika kalian memohon pada istriku nanti.